Tes cek. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil temuan jurnal kami melalui di metode optimasi di jurnal yang berjudul Optimizing Fertilizer Purecast Cost for Oil Palm Plant Using the Dual Simplex Method. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, Abian Avicenna Siregar, Patrick Austin, Ahmad Rizky Saputra, Angelica Sinta, dan Riza Rahmi Dewi. Kami mendapatkan jurnal ini di SIGEN Journal of Mathematics and Application volume 5 nomor 2 tahun 2024 yang jurnalnya sudah disebutkan tadi dan penulisnya adalah Fitri Sirait, Sarmada, Yuliana Safitri, dan ini adalah abstraknya, yaitu biaya pemupukan merupakan komponen signifikan dalam budidaya kelapa sawit, mencapai 30% dari total biaya produksi. Penelitian ini bertujuan meminimalkan biaya pembelian pupuk pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan di PT Dasa Anugrah Sejati, Taman Raja Estate, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi secara optimal menggunakan metode dual simplex. Data yang digunakan meliputi rekomendasi dosis pupuk AC, NPK, Kieserit, HGFB, dan harga pupuk tahun 2022. Permasalahan diformulasikan sebagai model pemrograman linear dengan fungsi tujuan minimasi biaya dan kendala kebutuhan nutrisi, nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium, dan boron. Hasil optimasi menunjukkan kalau jumlah pupuk yang harus dibeli sejumlah 7.800 kg AC, 141 kg NPK, 10.000 kg Kieserit, 1.800 kg HGFB dengan total biaya 1,1 miliar 7.900.000 dan penghematan sebesar 286.000 dibandingkan perhitungan manual. Metode dual simplex terbukti efektif menangani kendala bertipe kurang dari dan menghasilkan solusi layak dengan biaya terendah. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi perkebunan dan pengolahan pupuk yang efisien. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, objective of the paper. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pemrograman linier menggunakan metode dual simplex guna mengoptimalkan rencana pembelian pupuk untuk tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau TBM. Penelitian ini juga bertujuan untuk meminimalkan biaya pemupukan sambil tetap memenuhi kebutuhan nutrisi yang telah ditentukan. Model ini ditujukan untuk mengatasi ketidakefisienan dalam metode perhitungan pupuk tradisional serta memberikan solusi yang efektif bagi manajemen perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk optimasi metode use ini, di sini kita menggunakan metode dual simplex. Nah, metode dual simplex ini adalah salah satu algoritma dalam pemrogramannya atau biasa disebut AP yang digunakan menyelesaikan masalah optimasi ketika solusi awal pada metode prima simplex tidak fleksibel. Nah, di sini beberapa alasan menggunakan metode dual simplex. Yang pertama adalah efisien untuk masalah biaya dengan banyak constraint. Yang kedua, mampu menangani solusi infleksibel. Yang ketiga adalah stabil secara ngambek untuk data real pengguna. Nah, di sini untuk metode dual simplex sendiri ada yang prima problem sama yang dual problem. Bisa dilihat seperti contoh berikut. Selanjutnya teman-teman saya. Nah, untuk data dan aplikasi, data penelitian ini menggunakan data dari PT Dasa Anugrah Sejati Perkebunan Taman Raja tahun 2022 untuk mencapai biaya optimal menggunakan metode simplex ganda atau dual simplex. Data yang digunakan termasuk dosis dan harga pupuk untuk tahun pertama penanaman. Nah, di sini ada jenis pupuk. Ada yang pertama ada AC, NPK, Kieserit dan juga HGFB. Terus untuk dosisnya pupuk AC itu memiliki 20% nitrogen, untuk pupuk NPK terdapat 12% nitrogen, 12 fosfat, 17 potasium,
dan juga 2% magnesium. Untuk pupuk kiserit terdapat 27% magnesium dan untuk pupuk HGFB terdapat 47% boron. Untuk minimum requirement-nya, untuk mencari minimum requirement itu dosis dikalikan jumlah pohon dikalikan juga dengan komposisi nutrisi dibagi dengan beratnya pupuk per sak. Nah, ini untuk harganya pupuk AC itu per saknya memiliki harga 149.900, pupuk MPK 357.350, kiserit 225.000 dan juga HGFB 760.000. Dan untuk variabelnya, variabel X1 itu sebagai pupuk AC, X2 sebagai pupuk NPK, X3 itu pupuk kiserit, X4 itu pupuk HGFB. Dan untuk zat minimum, kita bisa mencantumkan harga dan juga variabel pupuknya. Lanjut, di sini seperti yang tadi diketahui, dosis nutrisi dari setiap pupuk. Untuk nitrogen itu ada dari variabel 1 dan variabel 2 dan seterusnya. Di sini kan dia masih bentuk 0, ya. Itu kita kalikan 100 agar mempermudah kita perhitungan nanti. Jadi hasilnya seperti yang sebelah kanan. Lanjut. Nah, ini di sini kita untuk dual primal kita mengubah jet minimum tadi menjadi jet maksimum, di mana hasil dari jet maksimumnya sekarang ada 37.763Y1 tambah 33.853Y2 ditambah 47.958Y3 ditambah 11.438Y4 dan 1.709Y5. Untuk iterasi pertama di sini kita untuk iterasi pertama kita mengubah pada variabel Y3 karena memiliki nilai min paling besar, dan juga pada kolom X2 karena hasil pembagiannya yang paling kecil. Lalu kita membaginya dapat 17 dibagi 17 sama dengan 1, 12 bagi 17, 12 per 7 dan sebagainya. Terus kita mengubah kolom atas dan bawahnya. Kita pastikan kolom atas dan bawahnya dari 1 ini berjumlah 0. Lanjut. Dan ini hasil iterasi pertama. Dan kita melakukan perhitungan yang sama seperti iterasi pertama untuk iterasi selanjutnya, dan kita mendapatkan iterasi 5 dengan hasil sebagai berikut. Nah, untuk hasil optimal dari X1 atau AC berjumlah 156 saks, atau kalau dihitung itu sebesar 7,82 kg. Untuk pupuk NPK berjumlah 2.821 saks. Untuk variabel X3 atau pupuk kiserit berjumlah 214 sak pupuk, dan juga variabel 4 atau pupuk HGFB sebanyak 36 sak atau sejumlah 1.839 kg pupuk. Dan ini perbandingan dari kita menggunakan metode dual primal atau
dan juga metode biasa perhitungan biasa. Di sini menggunakan metode biasa perhitungan biasa kita mendapatkan berat dari pupuk Aceh itu sebesar 7.819 kilo, dan untuk menggunakan metode itu 7.820. Untuk pupuk NPK kita mendapatkan 141.000 kilogram kalau menggunakan metode biasa, dan untuk menggunakan metode dual primer kita mendapatkan 141.054,166 kg. Untuk kiserit jumlah menggunakan metode manual sebesar 10.732,4 kg, dan menggunakan metode dual primer kita mendapatkan hasil 10.733,024 kg. Dan untuk HGFB menggunakan metode manual sebesar 1.839,84 kg pupuk, dan menggunakan metode dual primer kita mendapatkan 1.839,361 kg pupuk HGFB. Dan untuk total harga menggunakan metode manual itu sebesar 1.108.242.256 rupiah, dan menggunakan metode dual primer itu sejumlah 1.107.956.766 rupiah. Nah, di sini ada main finding atau temuan utamanya. Di situ kita melihat kalau pembelian pupuk yang telah dioptimalkan AC sebanyak 7.820 kg, NPK sebanyak 141.000 kg, kiserit sebanyak 10.700 kg, HGFB 1.800 kg, dengan total biaya 1.107.900.000 rupiah. Nah, optimasi biayanya itu mencapai 286.000 dibandingkan perhitungan manual. Nah, di sini metode ini efektif mengatasi solusi invisible, yaitu mengatasi ketidaklayakan solusi awal pada model linear programming dengan mentransformasikan masalah primal ke bentuk dual. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian batasan nutrisi dari pupuknya tersebut. Nah, dia juga mengoptimasi multivariable kompleks, yaitu jenis pupuknya ada 4 jenis keputusan, yaitu jenis pupuknya dengan 5 batasan nutrisi utama dengan pertimbangan harga dan komposisi yang berbeda. Nah, metode ini bisa diaplikasikan secara praktis pada PT Dasanugra itu untuk perencanaan anggaran pupuk tahunan, meminimalkan overlapping nutrisi antara pupuk, dan mempertahankan kesuburan tanah. Baik, pada kelebihan yang pertama ada efisiensi ketika banyak kendala ketat yang harus dipenuhi. Dalam metode dual simplex ini unggul ketika ada banyak batasan lebih dari sama dengan atau kebutuhan minimal yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua ada memberikan solusi yang sangat presisi dalam angka real seperti dapat dilihat pada tabel, di mana ketika metode dual simplex ini digunakan, ini didapatkan hasil yang sangat presisi dalam angka real. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi untuk masalah minimasi biaya, di mana dengan dilihat di poin sebelumnya, ini berpengaruh terhadap hasil dari tujuan penelitian ini, yaitu meminimalkan biaya pembelian pupuk, di mana dengan dual simplex ini mereka berhasil menurunkan biaya dari 1.100.000.000
8.242.956 menjadi 1.159.956.766 rupiah. Kemudian yang keempat, mampu menangani solusi awal yang tidak visible, di mana dalam jurnal menyatakan bahwa kendala dalam model awal membuat solusi invisible mengacu pada keterbatasan simplex biasa yang membutuhkan semua kendala dalam bentuk kurang dari sama dengan dan solusi awal yang visible. Kemudian pada weakness-nya, yang pertama ada minimnya penjelasan validasi akhir. Jadi dalam jurnal ini tidak dijelaskan apakah solusi ini realistis sesuai dengan praktik lapang atau sudah diuji dengan secara agronomisnya. Terus kemudian ada tidak menggunakan atau membandingkan dengan perangkat lunak optimasi. Dalam metode ini dalam jurnal ini perhitungan dilakukan manual melalui tabel iterasi dual simplex yang pertama panjang, rentan kesalahan, dan tidak efisien untuk skala yang lebih besar. Selanjutnya, oleh rekan saya. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang telah kami review adalah penelitian ini menunjukkan metode optimasi dual simplex dapat diterapkan secara efektif dalam perencanaan pertanian, khususnya untuk menekan biaya pemupukan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini memberikan solusi matematis yang efisien bagi perencanaan pertanian dan pengelola agribisnis dalam pengelolaan lahan dan pembelian pupuk. Sekian dari kelompok 12, terima kasih.